Anda kembali menyaksikan berita satu sore. Tim forensik kedua sempat dihadirkan karena ada kecurigaan sejumlah pihak bahwa tim forensik yang pertama tidak sebegitu objektifnya. Anda melihat hal ini atau tidak, Pak Marwara, untuk menjawab pertanyaan saya sebelum komersial break? Ya, saya kira kalau kita lihat dari kronologi yang terjadi pada waktu peristiwa itu, penembakan itu dan kematian dari Joshua, adanya usaha menutupi kan ketika juga dibawa ke orang tuanya di Jambi, hampir dikatakan tidak boleh dibuka. Tentu itu menimbulkan kecurigaan, dan kecurigaan ini tentu akan merangsang pencarian informasi yang real seperti apa gitu, bahwa memang mereka kemudian mengatakan bahwa itu forensik yang pertama boleh dikatakan terburu-buru atau dibawa pengaruh Sambo secara natural, saya kira alamiah itu bisa diterima. Terjadi. Tetapi begitu mendengar keterangan Dr. Ade bahwa keterangannya itu inline dengan forensik yang pertama, artinya mematahkan statement atau dugaan bahwa ya, saya kira kalau dari sudut apa yang terjadi, data jumlah peluru, lubang, dan kemudian penjelasan tadi yang diklaim oleh katakanlah pengacara Joshua bahwa ada luka lain yang tidak diperhitungkan di tangan itu kan, ternyata kalau kita dengarkan dari forensik bahwa itu adalah yang keluar mengakibatkan itu masuk akal juga. Nah, oleh karena itu menurut saya, kalau misalnya ada keraguan-keraguan seperti ini masih hakim, tentu dia bisa minta penjelasan lebih jauh lagi kepada ahli lain yang bisa menjelaskan ini, yang mungkin di luar Pak Ade dulu dan forensik yang pertama itu, sehingga dia bisa mendapat keyakinan secara full tentang bisa dihadirkan kembali gitu tim ahli yang lain. Bisa. Tapi saya mau coba soroti, ada satu pernyataan yang memang ini juga kemudian menjadi kontroversial, bahwa kesaksian Barada Eliezer menyebutkan bahwa Eliezer melihat Verdi Sambo menarik pelatuk untuk melakukan penembakan juga kepada korban, kepada Brigadir Joshua. Tetapi pihak Verdi Sambo bersikeras tidak mengakui bahwa dirinya menembak Brigadir Joshua. Dari keterangan forensik itu bisa dipastikan atau tidak? Jadi kalau kami tidak bisa, kami bukan saksi mata ya. Jadi kami tidak melihat siapa yang menembak ataupun misalnya dengan. Tetapi bisa diidentifikasi tidak peluru ini ditembakkan oleh tangan yang sama atau tidak? Tidak bisa. Tidak bisa. Kita hanya melihat di tubuh jenazah itu luka tembaknya masuk di sebelah mana dan keluar ke sebelah mana, itu saja. Oke, saya mau ke kuasa hukum Barada Eliezer. Kita pernah dengar Pak Abdurrahman bahwa Eliezer memberikan kesaksian bahwa ia melihat Verdi Sambo melakukan penembakan. Tetapi dari hasil forensik, saksi ahli forensik tidak bisa memastikan bahwa luka yang dialami Brigadir Joshua itu tidak diketahui dari tangan yang mana. Ya, baik. Untuk memperkuat statement dari atau kesaksian dari Eliezer melihat hal ini. Ya, kalau dari keterangan Eliezer memang tembakan terakhir itu adalah tembakan dari Pak Verdi Sambo ya. Kalau kita melihat saksi ahli sebelumnya kemarin itu kan ditanyakan posisi arah tembakan, sudut tembakan menggunakan laser itu ketika tembakan itu berada di bawah tembus ke lekoset itu berapa derajat, kalau tidak salah itu disebutkan hampir 90 derajat kalau tidak salah itu. Nah, artinya kan ada tembakan posisi terakhir yang dilakukan Verdi Sambo dari kepala itu tembus ke lantai lekoset kan kayak gitu. Kalau bicara soal tembakan yang terakhir. Nah, ini kan sebenarnya ada beberapa keterangan saksi lain yang bahwasannya mulai perjalanan senjata itu dari Magelang sampai Saguling sampai dengan Duren 3 itu kan sebenarnya kan sudah kelihatan gitu kan bahwasannya Adrian Romer melihat Verdi Sambo menjatuhkan senjata. Di dalam TKP juga kan teman-teman yang ada di situ, Ricky Rijal, Kuat Maruf itu mengatakan mereka tidak melihat, tapi melihat Verdi Sambo menembak ke dinding. Tapi yang jadi masalah, senjata itu mana mungkin bisa berjalan kalau dikatakan Verdi Sambo mengambil senjata dari pinggang Joshua. Sementara posisi senjata terakhir itu ada sama Verdi Sambo. Nah, ini membuktikan bahwasannya ada kesesuaian antara keterangan saksi dengan keterangan Eliezer gitu kan, bahwasannya tembakan yang sangat vital dan mematikan itu ya tembakan yang terakhir, seperti apa tadi yang kita tanyakan kepada ahli forensik dokter siapa yang dari rumah sakit Polri itu mengatakan tembakan vital mana yang mematikan, ternyata tembakan yang ada di kepala.
Dan itu mungkin tadi sayang Pak Ade tidak menjelaskan ya bahwasannya dari Pak Ade itu sebenarnya kalau tidak salah ada sisa proyektil yang masih menempel di peluru yang tidak terbaca kalau tidak salah itu. Cuman tadi Pak Ade kalau nggak salah tidak sempat sampaikan, padahal itu sangat penting sebenarnya. Konfirmasi langsung kepada Dr. Ade, benar demikian Dr. Ade? Demikian ya. Jadi proyek tadi dari Dr. Farah ya, yang pemeriksa pertama yang mengatakan bahwa memang masih ada proyektil yang bersarang di situ. Jadi kalau kami di pemeriksaan kedua memang sudah tidak menemukan lagi proyektil. Tetapi hal tersebut mungkin terjadi akibat pembusukan atau akibat kondisi tertentu tidak, atau karena apa? pasti bila pada otopsi manapun begitu kita menemukan proyektil, pasti proyektil itu akan dievakuasi dan kemudian dibungkus, dislabel dan disegel untuk kemudian kita berikan kepada pihak puslapor. Tetapi artinya di sini ada data yang berbeda antara forensik pertama dan kedua. Terus seperti apa? Oh enggak, kalau misalnya di kami sudah tidak ketemu proyektil karena memang di awal sudah pasti sudah dievakuasi. Seperti tadi katakan Dr. Farah juga menyampaikan bahwa luka tembak masuk yang berada di dada kanan itu kemudian proyektilnya bersarang di tubuh. Nah, sudah pasti di pertama sudah pasti dievakuasi. Baik, Pak Abdurrahman, bagaimana tanggapan Anda? Iya, saya nggak tahu ini perbedaan antara dokter forensik ya. Saya pikir kalau dari keterangan beberapa BAP itu kan tembakan yang tidak teridentifikasi, kalau keterangan barometer itu kan tembakan yang proyektil yang terakhir itu tidak bisa menunjukkan senjata dari siapa, apakah ini senjata dari Ferdi Sambo atau senjata saudara Richard kan kayak gitu. Sebenarnya kita kan berharap dari keterangan forensik ini bisa membuktikan bahwa ada tembakan terakhir yang sangat mematikan dan vital itu. Dalam hal ini tembakan di kepala kan kayak gitu. Nah kalau dari keterangan, saya percaya keterangan forensik dari Pak Ade dan rekan Ibu Frida itu bahwasannya tembakan yang kepala itu adalah tembakan yang sangat mematikan, walaupun tadi keterangannya memang terbatas ya, hakim membatasi pertanyaan kepada kuasa hukum walaupun jaksa, tapi paling nggak tadi sudah tergambar bahwasannya ada luka di kepala yang memang sangat vital dan mematikan dari tembakan terakhir. Saya pikir itu. Oke, saya ke Pak Nelson. Pak Nelson, kita sama-sama sempat menyaksikan juga bahwa Ferdi Sambo ini bersikukuh tidak mengakui bahwa dirinya melakukan penembakan. Tanggapan Anda seperti apa? Baik, serahkanlah segala sesuatu pada ahlinya, kata pendapat Romawi kuno ya. Ini mau forensik ketiga pun kami udah nggak yakin lagi sama apa ini semua ya. Mau apa kayak itu. Karena saksi kunci adalah land justice kolaborator saja. Baradae sudah disangkal. Nama Romeo sudah terima duit 500 juta, disangkal. Dari mana dapat duit segitu? Barada nggak tahu menyaksikan. Nah, harapan kita proyektil, reptil peluru itu ya harus tahu lah dari forensik, dari mana itu berada, tekanannya, selongsong, itu udah harus alat bantu bagi kita supaya kawan itu Papa Charlie dan Fanta Romeo jangan ngelak-ngelak lagi lah. Itu ahli loh di dalam tembak-menembak, pabrik senjata, jenis-jenis senjata. Kadang bosan kita dengar pengadilan itu. Terus terang saja, kita ahli hukum sudah tidak semangat lagi ya, mau dibawa kemana ini sampai tahun depan ya sudahlah. Bagi kita hanya satu, Tuhan masih hidup, silahkan siapa yang memberi keterangan itu mungkin bibirnya gatal-gatal, mulutnya, matanya nggak bisa melihat, kan nggak enak hukum lain yang akan kita sajikan. Apapun yang kita praduga, yang bersalah, tidak bersalah, jadi kita sulit. Biarkanlah masih ada pro justitia hakim itu sudah semua bahan kita sampaikan. Tapi Anda Kita proyeksikan dari awal. Keterangan saksi ahli kemudian juga kesaksian disampaikan oleh Barada Eliezer saja seharusnya sudah cukup untuk membuktikan ini. Cukup, nggak ada bahasa untuk ini satu saksi tidak saksi. Sudah banyak sekali. Itu kawan-kawan dari apapun sampai 107 loh. Kawan-kawan di Trunojoyo dilibatkan. Ada yang nangis, ada yang nyesal, ada yang pelaku utamanya mengatakan saya korbankan mereka. Apalagi mutar-mutar lagi pemerkosanya, mutar-mutar lagi pelecehan seksual. Harus dibuka dong sampai pengadilan tertutup. Buka lagi lah. Berapa besar itu coba konfirmasi ke Pak Marwar kalau begitu. Pak Marwar, tadi Pak Nelson menyampaikan harusnya sudah cukup dong dengan kesaksian Eliezer, kemudian juga keterangan daripada saksi ahli. Anda melihat sebagai mantan hakim? Ya, kalau saya merasa sudah cukup karena kalau
kita mengandalkan Verdi Sambo tidak akan relevan itu karena seorang terdakwa seperti Sambo yang dari awal melakukan rekayasa, tingkat kepercayaan terhadap apa yang diucapkannya sudah hampir nol itu. Tetapi seorang saksi yang menjadi andalan, yaitu saksi justice kolaborator dan juga di bawah sumpah, itu sebenarnya kecuali bisa diragukan keterangannya, sudah mutlak memenuhi semua persyaratan itu. Kalau kita mengambil suatu bukti-bukti petunjuk lain, misalnya bahwa saksi-saksi lain yang sering juga berbohong, kalau itu cukup kuat untuk melumpuhkan, hakim akan mengadakan penilaian itu. Tetapi intinya kalau keterangan Sambo itu tidak relevan betul karena dia dari awal sudah berbohong dan juga merekayasa semua itu. Tetapi justice kolaborator yang kelihatannya dan dia di bawah sumpah, sepanjang tidak bisa dinafikan dia punya keterangan, itu sudah cukup bagi hakim sebenarnya. Dari sudut keterangan forensik, penyebab kematian itu adalah tembakan-tembakan itu, bahwa kemudian Sambo ikut, cukup keterangan satu saja dari Eliezer bahwa dia ikut, dan dia tidak misalnya bisa kita sebetulnya ragukan. walaupun tadi tidak terkonfirmasi oleh dokter forensik pun bahwa nembaknya dari tangan yang berbeda pun cukup dengan keterangan Eliezer saya sudah cukup. Keterangan Eliezer itu dari seluruh apa yang data-data yang ada itu tentu tidak bisa sempurna, tetapi kalau dari sudut bahwa Sambo memiliki peran di dalam tembakan terakhir, keterangan daripada Eliezer cukup untuk itu. Dia di bawah sumpah, justice kolaborator, dan dia mempunyai motif lain sebenarnya untuk menegakkan kebenaran yang disebutkan itu. Sedangkan saksi-saksi lain itu, buat Maruf siapa lagi itu, dia memiliki motif-motif tersendiri yang tentu bagi hakim bisa diukur tingkat kebenarannya. Saya kira ini yang menurut saya sudah selesai sebenarnya. Tetapi kalau dari dokter forensik dalam pengujian atau otopsi jenazah itu bisa diprediksi atau tidak? Selain tadi melihat kepada arah pelurunya, tetapi juga kedekatan jarak segala macamnya itu bisa diprediksi atau tidak? Kalau dari jarak itu kami di forensik punya empat kategori untuk luka tembak masuk ya, mulai dari luka tembak masuk jarak jauh, jarak dekat, jarak sangat dekat, dan luka tembak tempel. Nah ini masing-masing memiliki gambaran pola luka yang berbeda dari di tubuh manusia. Mulai dari kalau luka tembak jarak jauh kita akan ketemu hanya lubang dan kemudian kelim lecet di sekitarnya. Kemudian ketika jaraknya dekat maka sisa dari mesiunya itu juga masih akan menempel, jadi menimbulkan yang kita sebut sebagai kelim tato. Dan lebih dekat lagi maka kelim apinya itu, jadi api yang keluar dari laras senapan itu akan juga menempel di tubuh, di kulit ya, sehingga tampak ada kelim api dan sampai luka tembak tempel. Jadi itu yang kita temukan. Jadi kita tidak melihat apakah ini dari senapan mana atau kemudian ditembakkan oleh dari tangan, apakah orang ini kidal atau kinan, kita tidak melihat itu. Tapi kita melihat dari gambar-gambaran itu tadi. Oke, khusus untuk yang kasus Brigadir Joshua ini Ya. ditemukan dari jarak. Kalau kami kan memang sudah memeriksa dalam kondisi jenazah yang sudah pasca otopsi, sudah dibersihkan dan sudah dilakukan pengawetan jenazah. Sehingga pada luka-luka yang kami temukan kami akan sangat gegabah bagi kami untuk menyatakan apakah ini luka tembak masuk jarak jauh ataupun jarak dekat seperti itu. Oke, terakhir saya mau ke Pak Nelson dan juga Pak Abdurrahman, strategi yang akan dilakukan untuk menghadapi persidangan berikutnya dari masing-masing layanan dan seperti apa? Strategi, saya dulu ya. Kami tetap firm dari usul LP kami, lengkap data, dokumen, alat bukti, saksi, ada banyak itu. Tetap pasal 340, 338, ini dulu kita utamakan sebagai strategi utama. Karena selebihnya udah menyimpang nah itu. Tadi udah dilengkapi Profesor Siahaan, sudah dikasih disumpah justice kolaborator, whistleblower, entah apa saja diharapkan. Satu lagi, lie detector. Ini yang punya ini Polri loh. Kok kawan itu mengakui nggak diakuin itu. Sampai ada alat dia minus 8 derajat Celcius di bawah kedinginan, minus 25. Ini udah alat bukti semua, udah cukup lah. Bertobatlah kawan, kembali ke jalan yang benar. Tuhan akan melindungi.
Bagaimana Kami dengan kembali ke Anda? studio. Terima kasih. Ya, ya intinya kalau dari kita tim manajer tetap akan konsisten ya, di mana sebenarnya penyampaian Eliezer ketika dia bertemu dengan keluarga almarhum, dia sudah mengatakan bahwa Joshua adalah Abang Joshua itu bukanlah pelaku pelecehan seksual gitu dan perkosaan. Artinya kalau dari keterangan ahli tadi sebenarnya sudah terbantahkan bahwasannya korban pelecehan seksual itu tidak mungkin berhadapan dan bisa membuktikan hasil psikologi sosialnya itu tanpa ada bukti visum dan hukum dari si Putri Candrawati. Artinya ini sudah terbantahkan bahwa tidak ada korban perkosaan atau pelecehan yang dilakukan oleh Joshua. Artinya terus strategi Eliezer, tim kita bahwasannya kita akan tetap fokus bahwasannya Eliezer ini melakukan tembakan terhadap korban itu ada atas perintah, dan perintah itu dilakukan oleh Ferdy Sambo, dan saya pikir Ferdy Sambo harus bertanggung jawab terhadap perintah yang sudah dia laksanakan kepada Eliezer dan rekan-rekan. Saya pikir itu. Terima kasih Pak Abdul Rahman, terima kasih Pak Nelson atas kesediaan Anda bergabung. Terima kasih juga Dr. Ade, akhirnya kita bisa setidaknya keterangan saksi ini kami percaya bahwa bisa menyingkap tabir misteri termasuk fakta-fakta tersidang yang terungkap. Terima kasih Pak Marwarar kesempatannya untuk hadir bersama kami di Berita Satu Sore, dan pemirsa